segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tahta mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesus. Oh, Yesusku. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan. Hari Sabat, hari yang kita nanti-nantikan saat kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Seberapa kita yang hari-hari ini merasakan kasih Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Boleh sama-sama dengan saya bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Mari pagi hari ini kita mau mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mau bersyukur sebab kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan kami ada di rumah-Mu, di bait kudus-Mu Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan rindu menaikkan pujian penyembahan kami ya Tuhan. Biar Engkau disenangkan, Kau bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian, ada kuasa yang mendatangkan kesembuhan. Ada kuasa yang mendatangkan kekuatan yang baru. Ada kuasa yang mendatangkan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau Tuhan. My first love is Jesus. My first
Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. Shalom, kami mengasihimu, Yesus Tuhan. Kami mengasihimu dengan segenap hati kami. Shiarabaralabayaralama, shikarabaralabaralabaralabaralabaralaba, Hallelujah, we love you, Terima kasih, Kau segalanya buat kami, Tuhan. Kau satu-satunya Allah yang kami percaya. Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, Jesus. Lord Jesus, you're my first love. How I love you, Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengasihimu, Tuhan Yesus. Terima kasih karena Kau yang terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Bagimu pujian, kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya bisa lebih dahsyat dari ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan. Bapak Ibu Saudara, boleh duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan mendengar pembacaan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, dengan sayapnya akan berlindung. Setiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tendung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Dan semua jemaat yang di rumah, sama-sama kita perkatakan arti Pentakosta ketiga. Tapi sebelumnya kita membacakan firman Tuhan yang tertulis di 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak menangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan mampu untuk menyelesaikan amanah agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, semua bersukacita pagi hari ini. Amin. Seberapa kita yang siap terima sukacita yang dari sorga, boleh sama-sama bangkit berdiri, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siap terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih
semuanya boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi dengan percaya, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Amin. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Kami percaya Tuhan, kemenangan kami ada di dalam-Mu. Ada kuasa di dalam nama Yesus.
Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan bawa persembahan kita yang pertama. Mari kita satukan hati. Kita satukan hati. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat segala kasih anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, tidak dengan tangan hampa kami datang, kami akan bawa korban syukur kami lewat persembahan kami. Tuhan sucikan, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Biar pagi hari ini kami juga rindu mendengar kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami juga akan persiapkan hati kami untuk kami menerima perjamuan kudus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara tetap buka hati. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan aku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau Engkau sedang menyembuhkan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Yes. Tiada yang mustahil bagimu.
tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin Tuhan. Yes. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebab di dalam nama Yesus tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Kami bawa hati yang hancur di hadapan Tuhan. Kami bawa penyembahan kami buat Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Ini iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Shalom semuanya. Markus 4 ayat 29 berkata, sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang sudah terjadi.
api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sedang turun. Pada waktu bulan Juli 2022 yang lalu, ketika saya berada di acara Pentecost Again Celebration di Azusa Street Prayer Tower, saya berkhotbah tentang lahirnya Pentakosta yang ketiga. Karena Pentecost Again ini adalah Pentakosta ketiga. Di situ saya menerangkan bahwa bukan saya yang menciptakan Pentakosta yang ketiga, melainkan saya yang menyimpulkan atau menyusun kepingan-kepingan atau puzzle pewahyuan yang Tuhan berikan dan telah singkapkan kepada banyak hamba Tuhan. Bagian saya, Tuhan memberitahu akan terjadinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang namanya adalah Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2, ayat 28 sampai dengan 32. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta ketiga. Pada tahun 2013, dalam Empower 21 Asia di SICC, pesan tentang Pentakosta ketiga ini untuk pertama kalinya dikumandangkan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berikan kepada saya pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. Kemudian Tuhan memberikan 5 pengertian apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Kelima pengertian itu tidak semuanya diberikan kepada saya, tetapi sebagian diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan saya diberikan tugas oleh Tuhan untuk menyusun kepingan-kepingan atau puzzle dari nubuatan-nubuatan yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan tadi. Dan ketika digabungkan, muncullah 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Ini berasal dari William Seymour. William Seymour adalah orang yang dipakai Tuhan dalam Pentakosta kedua di Azusa Street tahun 1906. Dan yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini juga dari William Seymour. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Ini berasal dari Russell Evans, dari gereja Planet Shaker, Melbourne. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Ini berasal dari Cindy Jacobs. Dan yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini dari Tim Hill, Ketua Umum Church of God Amerika Serikat. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga.
tanggal 26 September 2022 sampai dengan 15 September tahun 2023, menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5783 atau yang disebutkan dengan P Gimel. Memasuki tahun 5783 ini, kita akan melihat kasih karunia yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun bersama dengan itu, akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia ini. Tuhan akan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Bukan rahasia lagi bahwa hari-hari ini gereja Tuhan sedang dibersihkan dalam hal dosa keuangan, dosa moral. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Hal ini harus diartikan bahwa peristiwa ini baru diungkapkan oleh Tuhan sekarang ini. Sedangkan prosesnya sebenarnya sudah lama. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya banyak kejatuhan dari hamba-hamba Tuhan hari-hari ini bisa diuraikan sebagai berikut. Pengkhotbah 10 ayat 1 berkata, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ayat ini bisa diartikan sebagai berikut. Sama seperti lalat mati yang membusuk akan merusak sejumlah minyak wangi. Demikian pula sedikit kebodohan dapat meniadakan dampak hikmat yang besar. Rencana yang bijaksana dapat dibuat, tetapi seorang yang membuat sedikit kebodohan dapat merusak seluruhnya. Rencana dalam mengikut dan melayani Tuhan yang dilakukan dengan baik, tetapi karena membuat sedikit kebodohan, membuat hancur secara keseluruhan. Artinya, tidak sampai kepada garis akhir, tidak finishing well. Yang dimaksudkan sedikit kebodohan di sini bisa diartikan bukan melakukan sesuatu pelanggaran yang besar, tetapi pada mulanya mengabaikan hubungan mereka dengan Tuhan. Sedikit demi sedikit akan merampas kasih, keintiman, kebijaksanaan, tekad yang mereka miliki. Sehingga hal itu membuat mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Harap digarisbawahi. Jangan sampai mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Pengabaian apa saja yang biasanya dilakukan dalam hubungannya dengan Tuhan? Yang pertama, tentang doa. Sejak dulu banyak orang yang mengukur kemajuan kerohanian kita dengan rutinitas waktu doa setiap hari. Tetapi hal ini tidak mengubah karakter kita. Kita bisa bersaat teduh, tetapi tanpa keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, iblis kalau tidak bisa membuat kita menjadi jahat, maka dia akan membuat kita menjadi sibuk, semakin sibuk. Ada hamba Tuhan yang berkata bahwa kesibukan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita lebih merasa senang pada waktu kita melayani pekerjaan Tuhan daripada waktu kita berada dalam hadirat-Nya, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu kompromi. Meskipun kelihatannya kualitas kerohanian kita hebat, dan seiring dengan waktu, kepura-puraan akan mengikat kita. Kepura-puraan akan mengikat kita. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Yang ketiga,
melayani pekerjaan Tuhan, kalau sudah menjadi rutinitas tanpa ada sukacita, roh yang menyala-nyala, itu tanda bahwa kita sudah tidak berada dalam track yang benar. Itu artinya kita sudah tidak mengalami kasih yang semula. Kalau kita melihat pelayanan jemaat di Efesus, sebenarnya bagus sekali. Dikatakan mereka rajin, tekun, tidak dapat menerima pelayan yang pura-pura. Mereka sabar dan mau menderita karena nama Yesus. Mereka tidak mengenal lelah. Mereka membenci perbuatan pengikut Nikolaus yang juga Tuhan benci. Pengikut Nikolaus ini mengikuti pengajaran yang berkata bahwa percabulan tidak mempengaruhi keselamatan di dalam Kristus. Hal ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun pelayanan mereka bagus, tetapi Tuhan berkata kepada mereka, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Mungkin ada di antara kita yang seperti jemaat di Efesus, yang melayani Tuhan dengan bagus, tapi tanpa kasih yang semula. Tuhan berkata, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Ingat saudara, bagaimanapun bagusnya kita melayani pekerjaan Tuhan, sekali lagi, melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kalau tidak didasarkan pada kasih yang semula, maka Tuhan akan berkata, "Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat! Bertobat! Bertobat!" Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 berkata, "Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut." Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu, tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah dosa yang diakui. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Dosa yang tidak mau diakui di hadapan Tuhan akan mengeraskan hati kita. Hati yang keras lama-kelamaan tidak akan peka terhadap suara Roh Kudus. Dan itu ujungnya adalah maut. Ujungnya adalah maut. Tetapi kalau kita bertobat dan mau mengakui dosa kita, meskipun itu berat dan sangat memalukan, itu tidak akan mendatangkan maut. Sebagai contoh dalam Alkitab adalah Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22b berkata, tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku." Di mata Tuhan, Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya,
karena melakukan segala kehendaknya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kok bisa ya? Padahal Daud pernah berbuat dosa yang besar dalam peristiwa dengan Batsheba. Alkitab katakan, setelah hubungan haram antara Daud dan Batsheba membuat Batsheba yang mengandung. Wah, Daud memutar otaknya. Bagaimana caranya agar hubungan ini tidak mencuat keluar? Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia memaksa dengan cara yang halus agar Uria, suami Batsheba yang sedang berperang, supaya pulang dan tidur dengan istrinya. Tetapi Uria justru tidak mau. Akhirnya, supaya hubungannya kelihatan halal, maka Uria harus mati. Agar Daud bisa mengawini Batsheba secara syah, bukan karena hubungan yang haram. Wow! Rencana Daud ini luar biasa. Kita juga mungkin heran. Daud yang hatinya dekat dengan Tuhan bisa berbuat bodoh sepertinya Tuhan tidak tahu tentang rencana ini. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nah, disinilah kita akan melihat respon Daud ketika ditegur tentang dosa yang disembunyikan itu. Daud langsung mengakui dosa yang diperbuatnya tanpa berbelat-belit. Dia minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Daud tidak menyembunyikan dosa yang memalukan untuk supaya tidak diketahui orang. Justru kalau kita melihat dalam Mazmur 51, yang merupakan doa pengakuan dosa Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Batsheba. Dengan terang-terangan Daud mengakui di ayat yang ke-6 dengan berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Daud tidak ragu-ragu untuk mengumumkan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dan ayat 16 yang berkata, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Sepengetahuan saya, tidak banyak orang yang seperti Daud. Banyak orang yang begitu ditegur dosanya, dia berbelat-belit. Apalagi kalau orang itu mempunyai posisi yang tinggi, lebih mudah untuk berbelat-belit. Dia tidak mengakui dosanya. Ingat, kalau kita melakukan seperti itu, Alkitab tadi katakan, itu dosa yang mendatangkan maut. Tetapi kalau kita mengakui dosa kita, meskipun itu dosa yang besar, memalukan, justru di mata Tuhan, itu merupakan dosa yang tidak mendatangkan maut. Tidak heran kalau kita melihat kehidupan Daud. Dia disebut orang yang berkenan di hati Tuhan, karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Dan yang lebih hebat lagi, Alkitab katakan, Yesus disebut anak Daud. Saya akan ingatkan kepada saudara, jangan menyembunyikan dosa. Sebab itu akan diungkapkan oleh Tuhan dengan cara yang tidak bisa kita mengerti. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan, meskipun dosa itu sangat memalukan, dosa itu tidak akan mendatangkan maut. Dan Tuhan berkata, dosa seperti itu yang didoakan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5, ayat 16 dan 17 tadi. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya menyembunyikan dosa ini sejak lama Tuhan. Karena dosa saya ini memalukan.
akan menghancurkan kehidupan keluarga saya. Tapi sekarang saya mau berdoa. Mau bertobat ya Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati saya sekarang. Bersihkan saya Tuhan, bersihkan saya. Saya berdoa buat saudara. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Kuralaba syalalaba kana mata karabalaba. Oh rialaba bara 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 bara. Oh rialaba bara 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 bara. Ya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mereka sekarang minta ampun kepadamu. Mereka mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Mereka akui saat ini Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami semua ya Tuhan. Untuk layak menghadap hadirat Tuhan. Ya Tuhan, bersihkan kami, bersihkan kami, bersihkan kami. Agar dosa yang kami lakukan tidak mendatangkan maut ya Tuhan. Oh Rabba-Baba, berkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah. Terima kasih. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami semua ya Tuhan, kasihani kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kita akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah boleh siapkan roti dan anggur. Haleluya. Ya Ralabash. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu,
Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau tegur kami, Engkau hajar kami kalau kami berbuat dosa. Engkau sembuhkan kami, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekali lagi, mari kita introspeksi. Sekali lagi, mari. Jangan menyembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni. Ampuni. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Kau lihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu saat ini Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu. Terima kasih Aba, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibesarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Ora la bala 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 bala. Ora la bala 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 bala. Kamu berdoa buat anak-anak-Mu. Siapa yang membutuhkan kesembuhan? Siapa yang membutuhkan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Uraraba sikarara, terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima mujizat Tuhan. Terima. Oh, raraba.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita akan diberikan kesempatan untuk menabur di persembahan yang kedua. Mari kita satukan hati. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya diberkati setiap kami yang mendengar dan melakukannya. Engkau berkati juga Bapak Insinyur Niko Tuhan. Terima kasih, kami akan bawa persembahan kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat menabur Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita juga akan mendengar beberapa pengumuman. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Mana kau bikin? As dulu baru. Terima kasih atas pelayanan Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notora Harjo yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun jadwal menara doa ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 akan diadakan menara doa Rayon 1G secara online. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower atau EPT. Healing Prayer Night dan menara doa secara online diadakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis mulai pukul 19 WIB. Doa persiapan ibadah diadakan setiap Jumat pukul 19 di breakout Zoom Room. Yuk Nyembah Yuk, GC dan Youth GBI Ujung Menteng diadakan setiap hari Selasa dimulai pada pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak youth dan GC untuk bergabung di Instagram @gc_um. Jadwal ibadah GBI Ujung Menteng setiap minggu, sekolah minggu akan diadakan 2 kali. Dimulai pukul 18 WIB secara online via Zoom dan YouTube, dan pukul 10 WIB hanya secara onsite. Ibadah raya diadakan 2 kali, pukul 8 di lantai 1 bawah secara onsite, ibadah kedua pada pukul 10 WIB. Secara onsite dan online disiarkan langsung melalui Zoom dan YouTube di channel GBI Ujung Menteng.
kami mengajak jemaat untuk dapat beribadah tatap muka di GBI Ujung Menteng dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pada hari Rabu 19 Oktober 2022, pukul 19 WIB, ada pertemuan KUL 3 secara online. Seluruh pemimpin, kabit, gembala-gembala KUL dapat memberikan waktunya untuk bergabung dalam acara ini. Menara Doa Anak Rayon 1G akan diadakan pada hari Rabu 19 Oktober 2022 pukul 17 WIB. Kami menghimbau para orang tua supaya anak-anak dapat mengikuti doa ini. Berita KUL Community of Love, Komunitas Kasih GBI Ujung Menteng, kami mengajak jemaat dan anggota KUL untuk bergabung dalam KUL-KUL yang ada di gereja kita. Bagi jemaat yang rindu bergabung, dapat menghubungi Bapak Hendra Nenggolan. KUL Celebration, gabungan KUL GC dan Youth, dan KUL Umum, GBI Ujung Menteng secara onsite, akan diadakan pada hari Minggu 23 Oktober 2022, mulai pukul 13 WIB. Kami mengajak seluruh anggota KUL dan jemaat untuk bergabung bersama dalam acara ini. Ibadah gabungan Youth dan GC diadakan pada hari ini, Minggu 16 Oktober 2022, pada pukul 14 WIB. Kami mengajak generasi muda untuk hadir dalam ibadah ini. Pengarahan baptisan diadakan setiap hari Minggu di bulan Oktober 2022, mulai pukul 19.30, selesai ibadah ke-1. Bagi jemaat yang sudah mendaftarkan diri untuk dibaptis, wajib mengikuti acara pengarahan tersebut. Pembekalan bagi pengkhotbah ibadah raya dan pengkhotbah di KUL akan diadakan pada hari Sabtu 22 Oktober 2022, pukul 19 sampai 14.30 secara onsite di GBI HOJ. Pejabat, pembicara, dan gembala KUL, pengurus KUL yang rindu ikut dapat mendaftarkan diri ke Bapak Hendra Nenggolan. Fellowship Unity Battle Indonesia atau WBI akan diadakan pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 mulai pukul 16 secara onsite. Kami mengajak para wanita untuk bersama bergabung dalam fellowship ini. Demikian pengumuman minggu ini, jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Seberapa kita yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Semua diberkati, amin. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita terima api Pentakosta. Haleluya. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta keti. Api Pentakosta. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dalam doa. Oh haleluya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini ya Bapa. Gerejamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Buat perlindunganmu yang sempurna buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik Bapa. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Bapa. Kami hanya dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa. Pada siang hari ini kami berdoa Tuhan. Oh untuk gembala sidang kami Tuhan. Yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan kami percaya Tuhan. Setiap firman yang ditabur Tuhan. Boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami boleh melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo dan wakil-wakilnya Bapa. Mari Tuhan senantiasa tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan dimanapun dia melayani pekerjaan pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna Tuhan.
untuk hamba-hambamu ini ya Bapa. Mari Tuhan Kau ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan, yang tidak pernah terputus Bapa. Biar mereka boleh bergandengan tangan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan, terutama di akhir Pentakosta ketiga ini Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu terjadi Tuhan. Oh, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir akan terjadi Tuhan di bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga keluarga besar mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, oh kesehatan yang sempurna Kau berikan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Oh haleluya Bapa. Hari ini juga kami berdoa Tuhan buat Gembala Rayon 1G Tuhan, Bapak Johannes Raja Guguk Tuhan. Mari juga Tuhan Kau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Perlindungan yang sempurna Tuhan untuk hamba-Mu ini ya Bapa. Kesehatan yang Kau berikan ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan penuaian jiwa-jiwa juga terjadi di Rayon 1G Tuhan. Di cabang-cabang Tuhan, ranting-ranting Tuhan POSPI, kami percaya jiwa-jiwa Tuhan. Oh pertobatan terjadi Tuhan. Oh banyak jiwa-jiwa yang datang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus senantiasa dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Oh Kau memberkati pelayanannya Bapa, dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini ya Bapa. Oh haleluya Yesus. Oh PDP Sylvia Wijaya Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini semakin hari semakin heran dan luar biasa. Tutup bungkus senantiasa dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Perlindungan yang sempurna Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, Kau berikan visi-visi yang selalu baru Tuhan untuk hamba-Mu ini ya Bapa. Sehingga hamba-Mu ini boleh menjalankan tugasnya Tuhan, untuk memimpin gereja kami di GBU Ujung Menteng Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau berikan hikmat marifat yang daripada-Mu ya Bapa. Curahkan kuasa-Mu Tuhan untuk hamba-Mu ini ya Bapa. Kau juga mencukupkan segala setiap kebutuhan dan keperluannya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk ketiga anaknya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Kau tambahkan talenta yang ada pada anak-anak ini Bapa. Terutama Tuhan untuk studinya juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Untuk pekerjaannya Lauren juga Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini Bapa. Apapun keberadaan mereka pada saat ini Tuhan, Engkau melihat hati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang berdaulat di tempat ini Bapa. Mereka datang untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Biarlah pertemuan ini boleh terjadi buat mereka Tuhan Yesus. Dan kami percaya yang sakit boleh disembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan Tuhan. Yang sakit Tuhan, oh yang susah boleh dihiburkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, yang miskin boleh diperkaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Oh kami juga tak lupa berdoa Tuhan, oh untuk anak-anak-Mu yang mengambil bagian pada saat ini Bapa. Oh Tuhan, WL Tuhan, singer Tuhan, tim musik Tuhan, multimedia, sound system, pendoa syafaat Tuhan, penata layanan yang mengambil bagian pada saat ini. Kami memberkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pujian, pelayanan mereka Tuhan tidak menjadi sia-sia di hadapan-Mu pada siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Oh ya Rabba Shanda ya Rabba Sikara Rabba. Ina ya Rabba Shanda ya Rabba Sikara. Mari kita mengangkat tangan untuk Indonesia. Oh Indonesia ada di tangan-Mu Bapa. Indonesia ada di rencana-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Yesaya 60 terjadi buat Indonesia Bapa. Oh Indonesia boleh bangkit. Terang-Mu terjadi buat Indonesia ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati pemimpin kami Tuhan. Oh dari presiden kami Tuhan Tuhan Bapak Joko Widodo Tuhan, beserta wakilnya Tuhan Bapak Maruf Amin Tuhan. Oh dari jajaran yang tertinggi sampai yang rendah sekali
RT, RW, Tuhan Kau memberkati Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan. Untuk TNI Polri ya Bapak, yang pada saat ini begitu banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia Tuhan. Mari Tuhan Kau campur tangan Tuhan. Beri keadilan bagi mereka Tuhan. Kami percaya TNI Polri boleh diberkati Tuhan. Biarlah dia mereka boleh menangani setiap keputusan-keputusan yang ada pada saat ini Tuhan. Oh mereka Tuhan boleh dipercaya oleh rakyat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami ya Bapak. Oh haleluya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami Tuhan. Baik di kota-kota, di desa-desa, provinsi-provinsi semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati mereka Tuhan. Curahkan pertobatan buat bangsa kami ya Bapa. Biarlah mereka boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka Bapa. Oh kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi pada saat ini. Karena Pentakosta ketiga sedang dicurahkan Bapak. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan ya Bapak. Api Pentakosta sedang menyala Tuhan. Oh membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Yang jiwa yang terbesar terjadi buat Indonesia Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami percaya Tuhan, inilah doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu pada siang hari ini Bapak. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Lain buat Bapak Ibu Saudara yang beribadah di YouTube, Tuhan Yesus memberkati. Dan ketemu buat yang beribadah di online. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku.